Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini tadi ya, implementasinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Nah, ini sering kita melupakan. Untuk mengucapkan salam itu tidak sulit. Itu harus butuh bertahun-tahun kesadaran itu untuk dibangun. Puji Tuhan, haleluya, ya kan, sulit. Karena ini harus diulang-ulang. Dapatnya dulu di sekolah minggu atau pelajaran agama juga mungkin kurang ya. Apalagi kita orang Katolik ini rasanya untuk mengucapkan salam, padahal itu sudah ya identitas kita. Salam kan begitu. Apalagi kalau salam dengan suaminya, pernah enggak? Salam. Pakai salam katanya. Tumben. Nah, enggak bisa, memang harus dibiasakan. Salam. Ya kan? Salam mama, salam papa. Ini memang kayaknya janggal di awalnya. Ya kan, tapi merubah itu adalah diri kita dulu. Di lingkungan keluarga kita. Salam anakku, ya kan? Puji Tuhan, ya kan? Nilai rapotnya, ya kan? Jadi dulu almarhum Pastor Sekundus tuh katakan, bapaknya itu selalu memotivasi dia. Padahal nilai dia itu, matematika itu kadang dapat 2, 3, 4, ya. Tetapi abangnya yang mendapat nilai 8, 9, 10, ketika mendapat nilai 9 dimarah oleh bapaknya. Sedangkan Pastor Sekundus ini, dia ini matematika memang kurang pintar. Dapat 6, wah luar biasa bapaknya, puji Tuhan, ya kan. Jadi beda ya, perlakuan anak yang memang kemampuannya itu bagus, ketika nilainya turun, harusnya orang tua memberikan punishment. Tetapi anak yang memang mau dikasih les pun anaknya itu paling tinggi nilai 6, harusnya kita bersyukur. Karena kemampuan anak itu berbeda. Makanya cara pendampingan anak pun, misalnya anak pertama, kedua, ketiga, itu berbeda pendekatannya. Tetapi memang terkadang untuk meramu itu sepertinya ya perlu yang namanya proses pengenalan ke jati diri itu anak lama, observasi dulu. Ada anak tuh sebenarnya dia mampu, ya, cuman dia malas, apalagi anak-anak sekarang. HP-nya itu lebih dia cintai, ya. Bahkan ketika misalnya tiba-tiba, ya contoh anak saya sendiri misalnya, ketika dirampas mendadak HP-nya, lalu dilempar HP-nya, pecah HP-nya. Waktu online kemarin kan, mamanya negur jangan main game, diambillah HP-nya itu. Dia ngelempar HP-nya. Setelah kesal dia lempar HP-nya retak, barulah dia lihat HP-nya. Spontanitas yang reaksi yang salah. Makanya anak-anak sekarang ini ya kan mudah sensitif terhadap kita. Ya. Kita suruh A, dia nanti suruh kita A juga. Ya kan? Makanlah dulu mama katanya. Jadi seakan-akan orang tua sekarang ini ya akhirnya bukannya nama Tuhan disebut, ya kan? Akhirnya ya segala caci maki keluar kan. Awalnya bagus ya kan, sayang, makan, lama-lama nada tinggi kan. Lama-lama kan akhirnya inilah yang memang membuat situasi keluarga kita itu menjadi tidak hangat. Ya. Makanya suami istri harus kompak, enggak? Ketika suami misalnya menasihati anak, jangan istri lalu membela anaknya. Udahlah bagus bapak yang nasihat, kau itu kan memang seperti kamu lah. Ya kan, gaya malas sih tak mau mandi. Anak malah akan mendapat, wah bapak saya jak begitu kan. Karena dia akan melihat bapaknya. Begitu Pak. Ya kan? Jadi jadilah orang tua yang mampu untuk ya sebagai garda terdepan atau terang dan garam bagi anak. Nah, makanya kalau udah yang pertama, kedua dilakukan, yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan itu mudah. Jadi di rumah itu kita bisa menciptakan suasana doa bersama, ya, makan pagi bersama, ya,
ya itu akan sulit sekali, apalagi anak-anak sekarang. Saya perhatikan anak saya itu sambil makan sambil megang HP. Mana makan, mana megang HP, multitasking. Ya, mana dia marah kita, mana dia ngerjakan tugas kan. Ini HP, ini makan, nih ini anak-anak zaman sekarang memang begitu. Jadi dia mempunyai kepribadian banyak. Ya kan? Di satu sisi dia menganggap kita itu hanyalah pribadi yang lebih tua dari mereka sebenarnya. Dia udah dewasa karena YouTube, karena Google, karena TikTok ya. Jadi anak-anak kita perhatikanlah ya Bapak Ibu ya, sudah dewasa dia. Persoalan orang tua dia tahu karena ada TikTok atau ya media-media tontonan yang mereka buat ya, atau si pembuat konten itu, contohlah misalnya ya kan, yang paling disukai anak-anak tuh misalnya konten-konten dialog monolog bersama tuh. Jadi satu karakter berubah-berubah orangnya kan. Bahkan kontennya luar biasa misalnya, menyinggung tentang perilaku orang tua. Ya silakanlah buka tuh. TikTok yang paling digemari oleh anak-anak usia 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Nah setelah itu dia berubah lagi. Ya, usia 7, 8, 9, 10 dia lebih banyak ke ya main TikTok, tetapi lebih ke konten-konten yang sifatnya ya menyinggung hal-hal kekerasan. Nah ini memang prosesnya ya sulit, apalagi mengajak mereka berdoa ya, itu butuh latihan. Kitanya harus disiplin. Doa itu disiplin ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak disiplin dalam doa, itu tidak bisa. Memang harus dibuat jadwal, berdoa jam 9 ya kan. Dulu kata pembina iman saya waktu ini, dia bilang pura-pura berdoa di depan anak. Nanti benar-benar berdoa katanya, pura-pura kan. Ya, kepura-puraan itu mungkin kita pun ngantuk, tapi ya kita mencoba. Ya kan? Nah, ini memang butuh disiplin untuk menguduskan hari Tuhan itu, berdoa itu. Karena kalau kita mulai tidak mendidik dia berdoa, siapa lagi begitu? Bapak Ibu yang hidup bersama dia untuk masa sekarang. Kalau Bapak Ibu sudah masukkan anaknya ke asrama, SMP, ya, SMA, seperti kawan saya anaknya SMP misalnya di Jawa, yang SMA di Jawa, dia berdua sekarang, ya. Anak itu akan kehilangan ya sentuhan, touch, ya sentuhan dari orang tua, ya. Kalau kita mungkin mulai dari kecil ya sampai dewasa ya dekat dengan orang tua. Ya puji Tuhan kayak istri saya 41 tahun ya masih dekat dengan orang tua. Ya kan? Karena anak bungsu kan. Nah, kalau saya misalnya ya mulai kuliah, orang tua sudah berpisah rumah maksudnya. Bapak mama saya tinggal di Sanggoledo, saya tinggal di Pontianak, di Siantan dulu. Nah baru dekat, tapi dengan bapak saya baru dekat tuh ketika saya membuka usaha di Bengkayang dulu. Kebetulan tinggal di satu rumah kontrakan. Nah saya merasakan kehangatan waktu itu, karena bapak saya itu bekerja sudah ya waktu SD tahunya ada kue apam saja kan, pagi siang sore kerja ya ngantar. Jadi bapak saya itu sekali ngantar di SD, sekali ngantar di SMP, sekali ngantar di SMA enggak pernah dia ngantar. SMA enggak pernah. Nah kuliah karena saya tidak boleh menggunakan sepeda motor karena dapat PMDK dulu, sekali ya diantar kuliah selesai. Jadi mungkin hanya 3 kali dia mengantar, paling nerima raport, paling banyak mama saya ya, sama seperti bapak ibu ya kan, paling mengantar anak waktu daftarnya sekolah kan, setelah itu paling ngantar ya. Puji Tuhan masih bisa mengantar, nikmatilah itu, karena kehidupan bersama dengan anak itu ketika dia sudah kuliah 18 tahun lah misalnya atau 17 tahun
Ya, atau sekarang 12 tahun dia udah tinggal asrama. Bayangkan, hanya 12 tahun masanya dengan anak kan. Sisanya dia seumur-umur di asrama misalnya. Nah, jadi wajar ketika anak itu ya membutuhkan perhatian kita. Jadi anak itu sebenarnya perlu diperhatikan. Mengomellah pada saat dia masih di rumah. Jangan kita ngomel di depan orang lain. Nah, anak saya ini gini. Percuma. Lebih bagus kita mengomel di depan dia. Itu lebih baik ketimbang, ya memang jangan diomel terus ya. Nanti dia lari kan begitu. Ketimbang kita sudah memarahi, sudah besar, susah. Apakah marah diperlukan? Ya saya pikir beda ya. Tetap ada yang lebih halus menasihati. Ya menasihati juga sama lah memarahi kan. Dalam bentuk halus. Jadi anak-anak itu jangan sampai hilang dia. Kita ini hilang fokus perhatian kita. Apalagi kalau kita mengurus persoalan bertengkar dengan suami, akhirnya anak yang kena getahnya, ya kan? Anak mau makan, lalulah garam banyak-banyak dikasih. Tidak enak lah makanan anak itu gara-gara bertengkar dengan suami. Ya, atau tidak masak gara-gara bertengkar dengan suami. Atau bertengkar dengan istri, lalu tidak mau ngantar anak ke sekolah. Merajuk. Memang siapa yang mau ngantarnya? Nanti diantar oleh tetangganya marah lagi, ya kan? Jadi ini dia. Makanya untuk menguduskan hari Tuhan setiap waktu di keluarga kita itu butuh yang namanya kebersamaan. Saya diprotes oleh istri saya, ya, terlalu banyak sibuk nih melayani katanya, sehingga dengan kami pun tidak sempat katanya. Ya saya refleksikan, iya. Karena saya dulu tugas di Bengkayang 14 tahun, ketemu anak, Jumat jam 11 malam, itu pun mereka sudah tidur. Sabtu kecapean, Minggu saya pilih misa pertama untuk tidur lagi, ya karena saya harus bangun jam 2 subuh ya. Kalau enggak kan terlambat nanti datang ke, kalau saya pulang hari Sabtu lebih kacau lagi kan. Makanya saya harus pindah dari Bengkayang ke Pontianak. Apapun yang terjadi saya harus merasakan dekat dengan anak. Walaupun sekitar kurang lebih 10 tahun anak saya laki-laki itu, ya pertama itu tidak dekat dengan saya, hanya lihat Jumat, Sabtu, Minggu. Lanjut yang cewek juga begitu, sekitar ada 8 tahun usianya baru dekat, ya. Itu pun seakan-akan saya merampas kenikmatannya untuk tidur dengan mamanya, ya kan? Lama gitu terjadi misalnya konflik begitu. Akhirnya ya sekarang ya baru tahu karakter yang sebenarnya. Jadi kita harus sadar jujur sebagai orang tua, hormatilah ibu bapak. Itu artinya kita memberikan kesempatan kepada anak itu untuk dekat dengan kita. Barulah anak saya yang ketiga itu dekat dengan saya, dekat dalam artian emosional ya. Karena waktu itu saya pindah, dia usianya sekitar 1 tahun, sehingga 2, 3, 4. Nah ini sesuatu yang tak bisa diputar, ya. Jadi hormatilah ibu bapak itu artinya sesuatu yang tidak bisa diputar kembali. Nah masa-masa itu memang sulit. Kita akan menghadapi itu bersama. Makanya saya bilang pendampingan ini adalah kita sharing bersama sebenarnya. Mungkin ini masih sifatnya sharing saya ya untuk ini. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita ada perasaan jealous, cemburu enggak dengan suami kita? Karena mungkin suami kita lebih dekat dengan anak kita, atau dengan istri kita karena anak lebih dekat dengan, atau anak lebih dekat dengan kakek neneknya. Ya kan? Jadi seperti itu, ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita dekat. Makanya jangan heran kalau nanti hormatilah ibu bapakmu itu menjadi sesuatu yang sangat memberatkan kita. Apalagi keteladanan kita kurang, ya. Udahlah kurang doa, jarang ke gereja, jarang ikut kegiatan, ya. Sehingga teladan itu menjadi rapuh. Berikutnya ya itu tadi, ya. Nah, jadi ya
motivasi itu menjadi sangat kurang. Ya. Nah, kalau motivasinya menjadi sangat kurang kan repot ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sadari bahwa kehidupan anak-anak kita ini ya jangan pernah ditukar dengan ya oke kita boleh bekerja jarak jauh misalnya. Saya menyarankan memang untuk hormatilah ibu bapakmu ini ya. Kita berdua dululah suami istri yang saling mengampuni, saling menghormati. Mungkin masih ada yang pakai ya. Ya kalau pakai abang sih masih lumayan ya. Misalnya istri saya tuh tidak senang kalau misalnya pakai kau, nah, itu udah harus diungkapkan, ya kan? Pakai mama lah kan begitu. Nah harus diungkapkan, ya. Ya namanya kita ini kan sering repotnya di situ kan, cara mengungkapkan kasih, ya. Kalau yang pakai papa, mama enak ya. Kalau istrinya jauh pakai D kan, pakai bang, lumayan. Ya. Tapi saya heran, kayak bapak mama saya tuh manggil mama saya D, dia manggil bapak saya pakai nama, santai aja. Karena itulah panggilan sayang mereka berdua. Sepakat gitu. Jadi kalau ada yang tidak sepakat ya jangan marah. Saya bingung juga gitu. Sampai sekarang mesra begitu, Pak. Itu kesepakatan. Ya. Bapak saya santai aja manggil dia adik, mak saya manggil dia nama. Ya kan? Itulah panggilan sayang tadi. Nah inilah hormatilah ibu bapakmu itu mungkin gambaran dari kita dulu. Bagaimana kita menghormati suami kita menghargai istri kita. Nah panggilan sayang itulah dulu, diungkapkan dulu untuk mengajari perintah yang keempat nih. Jadi jangan harap kita bisa dihormati oleh anak kita pakai cara kekerasan, tidak bisa. Jadi suami istri dulu lah yang mengajari anak-anak itu ya pelayanan yang mesra itu. Nah itu penting ya, mengungkapkan kasih sayang di depan anak dan sebagainya. Nah ini masing-masing keluarga mungkin punya proses masing-masing ya untuk mencapai itu. Jadi perintah Allah yang keempat, hormatilah ibu bapakmu, itu artinya anak bisa menghargai kita kalau kita mencintai anak dengan total. Nah itu bukan hanya dengan materi. Ya siapa sih yang tidak ingin mensejahterakan anak-anak kan? Nah kata istri saya nih, kita ini sekarang bagaimana anak-anak itu bisa berhasil kan? Tetapi setelah anak-anak itu berhasil, apakah kita tidak bisa memberikan yang lebih daripada itu? Itulah tadi cinta ya kita kepada anak kita itu. Ya, orang tua bisa tidak berpisah karena anak. Itu luar biasa anak itu. Misalnya terjadi konflik rumah tangga, akhirnya kembali lagi memikirkan anak, saling mengalah, saling memaafkan, saling mengampuni. Jadi anak ini memang anugerah, buah cinta kita dari Allah untuk kita tetap bersatu. Nah ini, sehingga memang diharapkan dalam pertemuan ini suami istri bisa saling bersama, begitu. Ya, kalau hanya bapaknya dapat misalnya masukan seperti ini, ya akan merepotkan. Nah itu, ya. Atau mohon maaf misalnya nanti dipersiapkanlah, ini saya himbau dari sekarang, bagi ya bapaknya atau suaminya atau istrinya atau mamanya ya yang memang berjauhan pada saat komuni pertama itu cutilah. Ini seumur hidup untuk anak cuti gitu ya, cuti ya, tidak bisa tergantikan dengan apa-apa. Ya, karena komuni pertama ini sama seperti anak itu dibaptis, ya kan? Momennya sama, karena ini sakramen cinta kasih. Jadi dihitung, nanti mungkin panitia ngecek kapan, ya, supaya bisa cuti. Cutilah misalnya Jumat, Sabtu, Minggu, ya atau ya. Nah kan hari Minggu pasti penerimaan ini kan. Nah. Atau misalnya
Bapak Ibu punya anggaran untuk buat baju yang sama, ya kan? Foto bersama, ya kan? Setelah acara bersama di sini mungkin rekreasi bersama, ya. Mengundang juga para keluarga besar, ya, untuk makan minum. Itu urusan keluarga masing-masing, supaya anak itu tahu bahwa kita mengajarkan anak-anak kita itu untuk menghormati ibu bapaknya. Nah, jadi seperti itu saja, ya, pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, ya. Kita sesuaikan dengan jadwal anak sudah pulang, ya kita juga pulang, kan begitu. Jangan sampai lama-lama, nanti anak berkeliaran, kan. Karena yang paling utama fokus kita kan anak kita nih, ya. Jadi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, ya. Terima kasih Pak Ketua Panitia nih, ya. Baru hadir pada pertemuan ketiga, ya, mungkin banyak kesibukan. Semoga pada pertemuan selanjutnya minggu depan kita bisa, ya, lebih memperdalam 10 perintah Allah, ya. Makanya ini hanya, ya, penyampaian untuk perintah 1, 2, 3, dan 4. Baik, kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau telah menyatukan kami di tempat ini. Semoga apa yang kami dengarkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami dapat imani, dapat kami implementasikan dalam kehidupan keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami, berkatilah pasangan hidup kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah kami yang hadir di sini. Semoga kami selalu menjadi pewarta-pewarta dan saksi iman-Mu, agar kami dapat selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan berkatilah keluarga kami agar dicukupkan rezeki kami, dan juga mampu membiayai anak-anak kami, kemudian mampu untuk menjalani hidup bahtera seturut kehendak-Mu. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.